Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Muhammad Bahrul Ulum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita diberinya kesempatan untuk membahas salah satu topik yang sangat penting dalam membangun masa depan ekonomi umat, yaitu koperasi syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah sebagai pilar ekonomi Islam modern. Topik ini menjadi sangat relevan terutama di tengah krisis ekonomi global, ketimpangan sosial, serta kebutuhan akan sistem keuangan yang lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam bukanlah sekedar alternatif dari sistem kapitalisme atau sosialisme, melainkan merupakan sistem yang holistik, yang menjadikan prinsip-prinsip syariah sebagai landasan setiap aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip seperti keadilan, keberkahan, tanggung jawab sosial, serta larangan terhadap riba, maisir, dan gharar menjadi ciri utama yang membedakan ekonomi Islam dari sistem lainnya. Pasca krisis global 2008, banyak pihak mulai melirik sistem ekonomi Islam karena dinilai lebih stabil dan berorientasi pada keberlangsungan serta kesejahteraan masyarakat. Bukan sekedar akumulasi kekayaan. Dalam kerangka inilah hadir tiga entitas utama yang membentuk tulang punggung ekonomi Islam modern, yaitu koperasi syariah, asuransi syariah atau takaful, dan lembaga keuangan syariah. Makalah ini menegaskan bahwa koperasi syariah, takaful, dan lembaga keuangan syariah adalah pilar-pilar yang saling melengkapi dalam ekosistem ekonomi Islam. Integrasi dan sinergi di antara ketiganya adalah kunci untuk mewujudkan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien secara finansial, tetapi juga adil dan membawa maslahat bagi seluruh umat. Yang pertama yaitu ada koperasi syariah. Koperasi syariah merupakan lembaga ekonomi berbasis komunitas yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan asas kekeluargaan. Dalam koperasi syariah, orientasi utama bukanlah sekedar memperoleh keuntungan, melainkan menciptakan kesejahteraan bersama melalui sistem tolong-menolong, transparansi, dan pembagian hasil yang adil. Koperasi ini berbeda dari koperasi konvensional dikarenakan menghindari transaksi ribawi dan mengedepankan akad-akad syariah seperti murabahah, mudarabah, serta musyarakah dan hadrul hasan. Dengan demikian, koperasi syariah tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga sarana pendidikan akhlak dan etika bisnis Islam di tengah masyarakat. Salah satu bentuk koperasi syariah yang sangat berkembang di Indonesia adalah Baitul Ma'al wa Tanwil atau BMT. BMT berfungsi ganda sebagai institusi sosial yang mengelola zakat, infak, dan sedekah, serta sebagai lembaga bisnis yang memberikan pembiayaan mikro kepada pelaku usaha kecil. Peran BMT sangat krusial dalam menjangkau lapisan masyarakat yang tidak tersentuh oleh perbankan formal. Namun, tantangan yang dihadapi koperasi syariah juga tidak ringan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang belum memahami fikih muamalah secara menyeluruh, kurangnya modal usaha, ketertinggalan teknologi digital, hingga regulasi belum sepenuhnya mengakomodasi karakter syariah koperasi. Karena itu, strategi penguatan koperasi syariah itu perlu dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan pemerintah, lembaga keuangan syariah, lembaga pendidikan, serta tokoh masyarakat untuk mendorong pemberdayaan ekonomi umat dari akar rumput. Setelah membahas koperasi syariah sebagai instrumen ekonomi berbasis komunitas, kini saatnya kita menyoroti pilar penting berikutnya dalam sistem keuangan Islam, yaitu asuransi syariah, atau yang dikenal dengan istilah takaful. Pada dasarnya, asuransi adalah mekanisme perlindungan terhadap risiko yang tidak bisa diprediksi, seperti kematian, kecelakaan, kebakaran, atau kerugian finansial akibat bencana. Namun, sistem asuransi konvensional selama ini banyak dikritik karena mengandung unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian berlebihan, dan maisir atau judi. Ketiga unsur ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip syariah, tetapi juga bisa menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi risiko dan manfaat.
Sebagai respon terhadap persoalan tersebut, asuransi syariah atau takaful hadir sebagai solusi halal yang lebih etis dan adil. Konsep dasar takaful didasarkan pada prinsip ta'awun, yakni saling tolong-menolong di antara peserta. Dalam praktiknya, setiap peserta secara sukarela menyumbangkan sebagian dana kontribusi ke dalam dana bersama yang disebut dengan tabaruk. Dana inilah yang kemudian digunakan untuk memberikan santunan kepada klien kepada peserta lain atau yang tertimpa musibah seperti kecelakaan, sakit, atau meninggal dunia. Dengan kata lain, takaful tidak hanya mengelola risiko secara kolektif, tetapi juga menumbuhkan nilai solidaritas dan kepedulian sosial yang menjadi esensi dari ajaran Islam itu sendiri. Yang menarik, sistem takaful tidak menjadikan perusahaan asuransi sebagai pemilik dana seperti dalam asuransi konvensional. Sebaiknya, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola atau mudarif atau wakil atau yang disebut dengan wakil bil ujrah yang mengelola dana tabaruk atas amanah para peserta. Faktor yang menyebabkan rendahnya penetrasi takaful antara lain yaitu rendahnya literasi keuangan syariah, kurangnya diversifikasi produk, jaringan distribusi yang terbatas, kurangnya dukungan teknologi dan inovasi digital. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan strategi penguatan yang menyeluruh dari berbagai aspek. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama ada edukasi dan literasi keuangan syariah secara masif dan terstruktur. Yang kedua yaitu pengembangan produk yang lebih variatif dan relevan. Yang ketiga yaitu digitalisasi layanan dan penguatan ekosistem teknologi. Yang keempat itu kolaborasi dengan koperasi syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Selanjutnya ada Lembaga Keuangan Syariah atau LKS. LKS sendiri adalah institusi yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan berdasarkan prinsip syariah. LKS terdiri dari bank syariah, fintech syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, dan lembaga non-bank lainnya. LKS menggunakan akad-akad syariah seperti murabahah, musyarakah, ijarah, dan wakalah yang menekankan keadilan, transparansi, serta nilai produktif dalam transaksi. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan LKS cukup pesat. Bank Indonesia dan OJK mencatat peningkatan yang signifikan dalam aset perbankan syariah dan pembiayaan ke sektor real, khususnya UMKM dan infrastruktur. Fintech syariah pun mulai menjadi instrumen penting dalam menjangkau masyarakat luas melalui layanan digital yang cepat dan efisien. Namun, di balik pertumbuhan itu, LKS masih menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya inovasi produk, keterbatasan SDM, regulasi yang terfragmentasi, serta rendahnya literasi keuangan masyarakat. Untuk memperkuat LKS, diperlukan reformasi menyeluruh, mulai dari pelatihan dan sertifikasi SDM, percepatan digitalisasi, hingga sinkronisasi regulasi antar otoritas. Kolaborasi antar bank-bank syariah, koperasi dan fintech harus diperluas agar dapat membentuk ekosistem keuangan Islam yang solid dan terintegrasi. Koperasi syariah, asuransi syariah atau takaful dan lembaga keuangan syariah sebenarnya tidak dirancang untuk beroperasi secara terpisah, melainkan harus diposisikan dalam satu sistem yang saling terintegrasi di mana masing-masing lembaga memainkan perannya secara sinergis dalam ekosistem ekonomi Islam yang holistik. Ketiganya memiliki kekuatannya dan keunikan tersendiri, dan jika disatukan dalam satu kerangka kerja yang solid dan kolaboratif, maka akan membentuk satu kesatuan sistem keuangan Islam yang tidak hanya efisien, tetapi juga berdaya tahan terhadap dinamika ekonomi global yang penuh dengan tantangan. Sebagai contoh konkret, koperasi syariah dapat bermitra dengan bank syariah dalam memperoleh pembiayaan modal kerja berbasis akad musyarakah atau mudarabah. Dengan skema ini, koperasi yang berfungsi sebagai penggerak ekonomi komunitas dapat memperluas cakupan layanan pembiayaannya kepada anggotanya, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, tanpa harus terjebak pada sistem bunga konvensional yang bertentangan dengan prinsip syariah. Lebih lanjut lagi, koperasi syariah itu juga dapat berperan sebagai agen distribusi atau mitra dari perusahaan asuransi syariah, khususnya dalam memasarkan produk takaful jiwa, takaful kesehatan, maupun takaful mikro.
Ini menjadi sangat penting dengan mengingat mayoritas anggota korporasi berasal dari kelompok masyarakat menengah ke bawah yang sangat rentan terhadap risiko finansial, tetapi seringkali tidak memiliki akses terhadap layanan perlindungan keuangan formal. Melalui integrasi ini, rasa aman dan perlindungan sosial dapat diperkuat secara sistematis di kalangan akar rumput. Tidak berhenti di situ saja, lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan fintech syariah juga dapat menjalin kerjasama strategis dengan koperasi dalam penyaluran dan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif dengan mendayagunakan jaringan koperasi yang sudah akrab dan dekat dengan masyarakat lokal dan sosial tersebut dapat dialokasikan secara lebih tepat sasaran, lebih memberdayakan dan lebih berdampak pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Keunggulan teknologi digital saat ini itu membuka peluang besar bagi integrasi kelembagaan syariah yang lebih sistematis dan efisien. Pengembangan platform digital bersama dengan menghubungkan koperasi, bank syariah, fintech, dan perusahaan takaful dapat mempercepat proses transaksi, memperluas akses layanan, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Dengan digitalisasi, lembaga-lembaga keuangan syariah dapat menjangkau daerah terpencil, melayani generasi milenial yang akrab dengan teknologi, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam secara lebih luas. Integrasi yang baik ini tentu akan menghasilkan efek berantai atau multiplier effect yang sangat positif bagi pembangunan ekonomi umat. Di antaranya adalah meningkatnya inklusi keuangan syariah di kalangan masyarakat marginal, terciptanya pemerataan distribusi kekayaan melalui dana sosial Islam, meningkatnya pembiayaan produktif bagi sektor real, serta terbentuknya sistem ekonomi Islam yang kuat, mandiri, dan berkualitas dari sistem spiritual maupun struktural. Selanjutnya itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa koperasi syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah bukanlah sekedar institusi keuangan biasa, tetapi merupakan representasi nyata dari nilai-nilai luhur Islam dalam bidang ekonomi dan pembangunan sosial. Ketiganya bukan hanya alat untuk mengelola keuangan umat, tetapi juga pilar-pilar utama dalam mewujudkan visi besar ekonomi Islam, yaitu sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjamin keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, keberkahan, dan tanggung jawab sosial antar manusia. Namun demikian, agar peran tersebut bisa dioptimalkan secara maksimal, maka dibutuhkan serangkaian langkah strategis dan kolaboratif yang dimulai dari penguatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat umum maupun pelaku usaha. Sebab masih banyak yang belum memahami perbedaan mendasar antara sistem syariah dan sistem konvensional. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memahami baik ilmu syariah maupun manajemen modern juga menjadi kunci keberhasilan pengelolaan kelembagaan syariah. Tidak kalah penting, regulasi yang integratif dan berpihak perlu segera dikembangkan oleh pemerintah dan otoritas terkait agar tidak terjadi tumpang tindih aturan dan fragmentasi kelembagaan. Sebab saat ini koperasi syariah, bank syariah, dan asuransi syariah masih berada di bawah pengawasan lembaga yang berbeda dengan koordinasi yang belum sepenuhnya harmonis. Penyusunan roadmap nasional penguatan ekonomi syariah yang integrasi menjadi kebutuhan mendesak agar sinergi antara lembaga benar-benar terwujud dalam praktik. Dan terakhir yaitu pemanfaatan teknologi digital harus terus didorong agar lembaga-lembaga keuangan syariah bisa lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan layanan keuangan yang cepat, transparan, dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Harapannya yaitu adalah agar koperasi syariah, takaful, dan lembaga keuangan syariah dapat bersatu dalam satu sistem ekonomi Islam yang solid, kuat, serta secara ekonomi,
luhur secara etika, dan mampu menjadi solusi nyata bagi problem ekonomi umat di masa kini dan masa yang akan datang. Dengan komitmen, kolaborasi, dan kesungguhan dari seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, akademisi, praktis, maupun umat secara umum, kita yakin sistem ekonomi Islam akan menjadi arus utama dalam pembangunan ekonomi nasional dan global yang lebih adil dan beradab. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.